Selamat pagi Sobat Molar, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu produktif. Terima kasih. Saat ini saya akan membahas dan berbagi sharing tentang bagaimana penggunaan obat kumur pada keseharian di rumah. Nah, terima kasih. Banyak kadang pasien yang bertanya, dok, apakah perlu penggunaan obat kumur atau mouthwash itu digunakan setiap hari? Sebenarnya untuk penggunaan obat kumur sendiri itu prinsipnya sama seperti penggunaan antibiotik. Jadi misalkan penggunaan obat kumur itu misalnya dalam satu botol itu berapa mili, itu dikumur sampai habis dalam waktu 5 hari, misalkan 3 atau 5 hari, dan itu sehari digunakan 3 kali. Nah, jadi di penggunaan obat kumur tersebut harus sesuai dengan resep dokter juga sebenarnya, karena sebenarnya obat kumur itu tidak perlu kalau kondisi mulut kita bersih, terjaga. Nah, jadi tidak perlu. Karena apa? Pada kondisi pasien yang menggunakan obat kumur terlalu sering, itu membuat mikroorganisme atau bakteri yang ada di mulut kita itu hilang. Sama halnya seperti orang membersihkan taman dengan dipotong pakai membersihkan bunga-bunga yang busuk, misalnya dicabut, dan kalau penggunaan seperti penggunaan obat kumur itu sama dengan membersihkan mulut kita itu dengan membersihkan taman tadi itu pakai bulldozer, jadi habis semua rata. Jadi penggunaan obat kumur tersebut sebaiknya tidak digunakan setiap hari, dan kalaupun mau menggunakan itu benar-benar harus dengan resep dokter, karena di mulut kita banyak bakteri-bakteri yang normal. Maksudnya bakteri yang normal yang menguntungkan, yang membantu menguraikan makanan, yang menjaga kondisi mulut juga tetap sehat. Karena di dalam mulut ini juga banyak mengandung antibakteri, seperti dalam air liur itu terdapat antibakteri, itu otomatis dari tubuh kita sendiri. Jadi ada antibakteri dan juga antivirus. Tapi dengan catatan apa? Mulut kita harus bersih. Bagaimana menjaga kebersihan mulut kita? Yaitu harus rajin dibersihkan. Sebenarnya kalau dibersihkan aja kadang belum cukup ya. Sekarang ada ditemukan juga bermacam-macam sikat gigi, dan saya sering menggunakan sikat gigi, dan ini tidak dijual bebas. Sikat giginya berasal dari Jepang dan dijual bebas itu nggak ada, biasanya di dokter gigi yang ada jual itu, dan kadang sebagian dokter gigi pun banyak yang belum tahu sikat giginya produk dari Gizi, dan bentuknya seperti sikat gigi anak-anak. Sebentar saya perlihatkan. Sikat giginya seperti ini. Nah, ini kotaknya. Jadi sikat gigi ini benar apa yang saya pakai selama ini itu ada macam-macam. Ini B10M ini sebenarnya kalaupun dijual bebas ini tidak bisa kita memakai semuanya. Ini harus sesuai resep dokter, karena ini ada bermacam-macam, dan yang saya punya sebenarnya cuman ada 3 macam. Sebenarnya ada lagi untuk indikasi yang pasien misalnya pasca mengalami pencabutan, atau misalnya setelah kondisi mulut pasien yang buruk, misalnya habis pasca membersihkan karang gigi itu
ada sikat giginya khusus lagi. Yang saya punya ini cuman 3, tapi ini juga bisa dipakai karena yang 3 ini untuk yang base, yang dasar lah istilahnya. Jadi biasanya saya memakai yang B10 karena ini juga bentuknya sangat kecil dan didesain memang pas untuk gigi dan panjang gigi biasanya. Nah, bentuknya kecil sekali seperti gigi anak-anak, seperti sikat gigi anak-anak. Nah, seperti ini sikat giginya, kecil sekali. Nah, beda halnya dengan sikat gigi yang ada di toko, di pasaran seperti ini. Dan ini didesain juga bulu sikatnya yang lembut, dan kalau dilihat secara dekat ini ada ujung-ujung bulu sikatnya juga yang meruncing, itu bisa membersihkan di celah-celah gigi. Dan tentunya untuk pemakaian ini saya biasanya kombinasikan dengan penggunaan dental floss atau penai gigi di celah-celah gigi, baru dibersihkan pakai ini. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Dan untuk pasien-pasien yang belum pernah, mungkin bisa di dokter gigi. Itu sebenarnya kalau untuk pemakaian ini, untuk lebih tahunya, saya pernah menguji coba sikat gigi ini benar-benar efektif apa enggak. Ada semacam namanya triplak. Triplak itu untuk mendeteksi di mulut kita apakah ada karang gigi, ada sisa-sisa makanan. Itu biasanya warnanya biru, ungu, dan warna pink. Biasanya kalau warna pink itu sisa makanan plak yang baru terbentuk, dan kalau warna ungu itu biasanya yang sudah 2-3 hari itu yang tidak bersih, sisa makanan yang tidak terangkat. Dan karena kalau warna biru itu biasanya kalkulus yang udah lama, yang berbulan-bulan tidak bersih. Nah itu kalau biasanya yang sampai warna biru, warna ungu, itu biasanya pakai sikat gigi ini hilang. Tapi kalau pakai sikat gigi ini dengan cara yang pernah saya ajarkan, itu tidak akan hilang dan masih menyisakan. Dan setelah pakai sikat gigi ini semuanya hilang, habis terangkat. Nah jadi sikat gigi ini salah satu membantu menjaga kondisi kebersihan mulut kita yang saya gunakan. Jadi saya juga selama ini tidak pernah menggunakan antibiotik, tidak pernah menggunakan obat kumur, karena obat kumur itu tadi sangat tidak dianjurkan kalau kondisi mulut kita sehat. Dan obat kumur itu sendiri juga harus digunakan sesuai dengan resep dokter. Nah, misalnya pada pasien-pasien yang pasca pencabutan yang cukup parah, misalnya pasca operasi, mungkin karena kondisi pasien misalnya kurang sehat atau apa, itu bisa menggunakan obat kumur. Dan tentunya tadi harus dengan resep dokter, tidak boleh menggunakan obat kumur secara pribadi, beli sendiri di toko itu buat dikonsumsi tiap hari. Nah itu tidak bagus. Sebenarnya yaitu tadi bagaimana kita menjaga kondisi mulut tetap bersih. Jadi penggunaan antibiotik obat kumur itu tidak perlu. Nah jadi karena kondisi mulut kita yang bersih itu juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Karena apa? Karena kondisi mulut kita yang bersih itu membantu menjaga kesehatan rongga mulut kita, dan bakteri-bakteri yang ada di mulut kita ini, bakteri adalah bakteri yang banyak juga mengandung bakteri yang baik yang membantu menguraikan makanan. Oleh karena itu, jagalah selalu kondisi mulut kita agar tetap bersih dan selalu sehat, dan usahakan membersihkan gigi itu selalu maksimal, usahakan bersih. Dan jangan lupa kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk mengecek apakah ada gigi yang berlubang. Sebenarnya kalau ada gigi yang berlubang itu menandakan berarti kondisi mulut
kita udah tidak seimbang. Berarti banyak mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang jahat di mulut, dan itu harus disingkirkan. Sebenarnya dengan menambal gigi itu sebenarnya itu bukan tindakan yang cukup buat menghilangkan. Memang untuk gigi berlubang, untuk treatmentnya, perawatannya ya memang harus ditambal, cuman bukan sekedar ditambal, harusnya pasien lebih aware lagi, lebih perhatikan terhadap dirinya. Kalau memang ada gigi yang berlubang, itu berarti memang keseimbangan mikroorganisme atau bakteri yang ada di mulut itu sudah tidak seimbang lagi. Nah, jadi harus benar-benar dilakukan perawatan, dan pasien harus benar-benar rajin, lebih sering membersihkan gigi dan mulutnya agar kondisi mulut itu bisa seimbang. Itu tadi, karena kalau keadaan mulut kita kotor seperti yang video saya jelaskan yang sebelum-sebelumnya, kalau kondisi mulut kita kotor, itu otomatis banyak bakteri yang jahat. Nah, jadi bakteri bisa bakteri anaerob atau anaerob sudah menempel di mulut kita, bersarang, itu akhirnya melalui apa yang kita makan itu bisa terikut lewat makanan. Otomatis makanan ini kita makan dan kita masukkan dan ke lambung, akhirnya masuk ke lambung, dan itu diproses, akhirnya ya nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Itu ya jelas nanti menyebabkan penyakit-penyakit yang lain di tubuh. Dan juga biasanya kalau memang sudah kondisi parah, belum sampai masuk ke lambung pun, kondisi mulut yang sudah parah, kebersihannya itu akan masuk otomatis lewat pembuluh darah yang ada di dalam mulut, di gusi itu, akhirnya bakteri bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu otomatis juga dapat mengganggu keseimbangan bakteri yang ada di tubuh kita. Jadi untuk sobat-sobat molar semua, penggunaan obat kumur itu harus diperhatikan. Itu tidak perlu digunakan setiap hari, dan kalaupun harus menggunakan itu benar-benar harus dengan resep dokter. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat sobat-sobat molar semua. Bagaimana tentang penggunaan anti obat kumur, itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan asal gunakan aja. Jadi untuk sobat molar, mulai dari sekarang penggunaan obat kumur jangan dipakai. Kalaupun mau, itu harus sesuai dengan resep dokter. Cukup dengan rajin membersihkan mulut kita, itu sudah menjaga keseimbangan flora normal atau keseimbangan bakteri yang ada di mulut kita. Terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan video saya ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu produktif. Terima kasih.